Yo, gue dapet meja dari Fantech. Ini meja adjustable karena gue pakai satu meja adjustable yang udah cukup lama ya di atas sana, dan banyak juga yang dari kalian udah nanyain meja itu. Tapi sayangnya kalau gue lihat tuh mejanya udah nggak produksi lagi tuh. Jadi kalau gue kasih link ke kalian dan kalian cek itu udah nggak ada produknya dan nggak bisa dibeli lagi. Setahu gue sampai at least gue syuting sekarang ya. Nah di sini ada meja adjustable baru dari Fantech. Dan gua dapat 2 unit. Mereka tuh emang ada 2 model ya. Yang pertama itu WS414 dan satu lagi tuh WS311. Gua udah ada di sini. Dan yang paling menarik adalah pertama, dia murah untuk meja adjustable dan kelihatannya sih bagus ya untuk kakinya. Dan untuk daun meja yang sebenarnya gue paling penasaran, dia nggak belah tengahnya. Mau WS414 atau WS311. Jadi gue sangat excited untuk unboxing dan menyusun. Nah ini kayak gini untuk WS311. Jadi di sini gue ada 3 kardus ya. WS311 itu ukurannya kecil. Jadi Fantech bilang ini cocok untuk kalian yang mungkin di kos-kosan yang ya mungkin tempatnya terbatas. Ini bisa jadi solusi gitu. Sementara untuk yang WS414 ini lebih lebar dari meja gue, bahkan ya dia 140 cm x 70, jadi kedalaman 70 itu udah pas banget menurut gue. Dan dia datang dengan 2 paket yang beda gitu, jadi daun mejanya sendiri dan untuk kakinya sendiri. Untuk yang WS414 dia ada daun mejanya itu cuma satu aja pilihannya. Gue kepo sih finishingnya itu kayak gimana karena jujur aja gue belum lihat. Sementara untuk yang WS311 dia ada 2 daun meja, yang hitam karbon sama yang putih. Ini gue pilihnya. Jadi kita akan coba rakit. Gue akan ganti setup yang bawah ini sih ya. Ini karena masih pakai IKEA alignment. Oke, kita akan coba mulai dari WS311 dulu. Lumayan berat sih. Fungsikan ini dulu. Ini kita taruh sini aja nggak apa-apa. Dan oke. WS311 kita akan bongkar dulu. Maksimum loadnya di 60 kg. Oh shit. Oke. Hush. Sumpah. Bagus. Oh ini mirip kayak meja gua sih. Bagus sumpah. Ya ini mirip finishingnya kayak meja gua. Kokoh juga. Ini harusnya sih nggak bengkok ya. Ya, kayaknya gue kebalik deh. Harusnya kan pas gue buka ada di sini semua gitu ya. Sekarang jadi berceceran. Oke, dan saatnya kita merakit. Jadi kita akan bikin kayak gawang gitu. Kita butuh satu lagi bar ini. Usahain ini diratain gitu ya, biar lurus ke bawahnya. Sama ini juga. Easy. Ini kakinya sih plastik aja ya. Oke, yes, selesai. Cakep hasilnya, suka gue. Kuat banget, jujur. Nggak goyang guys. Wah, cakep. Finishingnya bagus, mantep. Kita sudah ada di besok. Kita sudah punya amunisi tambahan. Kita punya bor elektrik, obeng sih lebih tepatnya. Jadi ini ngebantu untuk masang daun meja. Kita udah beres untuk masang W311. Sekarang ini dia. W414 WS. Tapi gue belum nyoba si ini sih. Kita coba dulu ya W313 ini. Oke. Ini udah, gue udah colokin, kita coba untuk naikin.
Motornya kayak gini. Ini dengar suara motornya. Oke. Ini maksimalnya, kita coba cek untuk tingginya dari bawah sampai daun meja, atas permukaan daun meja. 110,5. Oke, suara motornya dia agak lumayan kedengeran, terus speednya juga nggak terlalu cepat ya untuk naiknya. Cuma bukan jadi concern gue sih di situ ya. Yang penting kokoh dan gak goyang. Lebarnya dia 60 cm. Ini setup pakai dash shelf dan pakai dash mat. Masih masuk. Dash mat ukuran 40. Di tinggi maksimal dia 110. Menurut gue emang dia ada wobble sih, tapi gak terlalu lah. Karena kebantu sama ukuran lebar mejanya cuma di 110 doang. Ini di tinggi minimal dia, paling rendahnya itu ada di 72 kalau sama daun meja. Udah oke lah, standar banget itu untuk orang kita-kita ini. Kita-kita gitu. Ini kita bisa pasang aksesoris, tapi gue belum pasang ya. Ada cup holder, ada headset holder. Kita akan bongkar WS414. Ini berat banget. Dia maksimum loadnya 80 kilo, jadi gue ntar bisa naikin untuk ngetes meja ini. Kaki gede banget. Kayaknya gue udah hafal rakitnya, harusnya polanya sama sama WS311. Kayak gini lah untuk daun mejanya. Aduh, berat banget. Dan ini udah selesai. Gila, kaki kokoh banget. Mantep kakinya, weh. Gue kuat gak ya balikin sendiri? Mari kita lakukan ini sendirian. 1, 2, 3. Wah, nice. Oke, kayak gini lah mejanya guys. WS414. Tapi jujur aja gue lebih suka W311 sih. Ini kalau atasnya finishing kayak gini semua gue gak parah sih. The moment of truth. Meja ini kuat nahan beban sampai 80 kg guys. Tapi 80 tuh sama daun meja nggak ya? Ya nggak tahu lah. Gue panik banget sumpah demi apapun. Yo, deg-degan weh. Goyang banget demi apapun. Hai, akhirnya selesai juga ngerakit 2 meja adjustable dari Fantech. Ini WS414 dan ini 311. Setelah kerakit kayak gini, emang dari daun mejanya tuh si 414 ini kayak kokoh banget ya, solid banget gitu. Tapi pas dia sampai di maksimal paling atas, dia lebih goyang sih dibanding 311. Oke, ini kita akan mulai. 1, 2, 3. Siapakah yang akan membalap? Daun mejanya lurus dua-duanya. So far so good, aman. Ya, ini dia udah lumayan lebih tinggi. Ya, ini maksimalnya cuma segini doang, di 110 ya. Sementara untuk WS414 ini bisa sampai 116 cm. 116 cm ditambah sama daun meja yang tebelnya 3 cm, 118 cm. Oke. Daun meja tebelnya di 2,5 cm. Sementara untuk WS31 itu tebelnya 1,5 cm. Minus WS311 di controllernya dia nggak ada LED indikator, jadi gue agak bingung dia ada di tinggi berapa gitu. Jadi ya menyesuaikannya dengan benar-benar postur badan aja gitu, nggak bisa nginget-nginget angkanya. Untuk harga WS414 ada di 2.490.000, sementara WS311 itu ada di 1.990.000. Beda 5.000 kita dapat daun meja yang lebih luas, lebih gede, ditambah juga bobot yang bisa ditanggung sama WS414 itu jauh lebih berat ya, 80 kilo, ini cuma 60. Jadi kalau emang setup kalian itu lebih banyak, lebih rame, ada PC, monitor gede, ya ini akan lebih aman. Tapi memang resikonya lebih goyang ya.
si 414 ini dibanding 311. Cuman secara fungsi ini udah oke. Kekuatan tadi gue bisa naikin meja ini sama guanya juga itu kuat banget, gak ada masalah, dan dia bisa sampai tinggi maksimalnya dia. Dan ini juga udah ada LED-nya, walaupun save presetnya itu cuma ada di 2 aja, tapi ya emang kepakainya di 2 aja, berdiri sama duduk biasanya. Oke, dari 2 meja ini menurut gue, kalau kalian itu nggak terlalu punya barang-barang banyak, si WS311 ini oke banget sih. Kita udah dapat kaki warna putih, dapat daun meja putih, dan gue juga suka daun meja itu tipis tapi solid banget. Roundednya juga lebih rounded dibanding si WS414, kayak lebih clean aja gitu mejanya. Dan gak fingerprint, kalau ini lumayan masih fingerprint, walaupun gue lebih suka ini dibanding yang karbon. Mungkin ya WS311 kalau yang karbon gue nggak terlalu suka. Kalau dibandingin antara 311 hitam sama si 414 yang ini, gue akan milih 414. Cuma karena dia warna putih dan bagus ternyata, ya gue suka WS311 sih. Harganya murah banget, 1,9 juta weh. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.